Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sugeng rawuh, welcome, ahlan wa sahlan di channel YouTube Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat channel keluarga kita bersama. Jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dan mengetahui jika kami update video terbaru di Bayin Senyum Channel. Isilah daftar hadir Anda dengan berkomentar di kolom komentar sebagai wujud menyambung seduluran. Jika menurut Anda video yang kami tayangkan bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk menekan tanda like jempol ke atas serta share, bagikan ke teman Anda. Terima kasih atas dukungannya di channel YouTube Bayin Senyum Channel. Selamat menyaksikan. Ojo lali kopine diseruput pade. Ojo lali golek ilmu sing mempeng yo ngger, difahami, dingerteni, dilakoni. Ketika seorang anak sedang kelaparan ilmu, butuh asupan gizi ilmu dari ayahnya sendiri, tapi seorang ayah berani menunda menyuapi anaknya yang sedang kelaparan hanya karena ayahnya sedang punya janji dengan orang lain. Dan diputuskan oleh ayahnya bahwa pada sambang yang berikutnya anaknya akan diajari tentang bacaan-bacaan tajwid, tentang ilmu tajwid, tentang ilmu alat. Melihat jawaban dari ayahnya, seorang anak menundukkan kepala dengan tatapan kosong. Terlihat di raut wajahnya begitu sedih karena ilmu alat itu digunakan setiap hari untuk setoran hafalan Al-Quran. Maka terjadilah perdebatan dalam batin sang ayah. Kang Bayin, rungokno temenan. Sakjane awakmu iku duwe julukan masyhur lho, Kang. Awakmu iku dadi bapak sing artine bisa nepane awak. Bapak itu kudu bisa nepane awak, wicaksana. Ana maneh sing sinebut ayah, bisa ngayahi kewajiban keluarga, didik keluarga. Ono maneh sing sebutan abah, oh kang bisa nggulewen rah keluarga, rumat keluarga, didik keluarga, nyekolahne keluarga, anak bodone dicukupi. Nanging nyatane dadi wong tuwek ora entos blas. Janji ya janji, nanging sakjane janji ya janji, nanging sakjane kabeh iku bisa diudari kanthi ukara legane ati. Ya diomongi, ditelepon wonge sepurane, aku ngene sak teruse. Anakmu ki keluwen ngilmu, Kang. Keluwen ngilmu, butuh ngilmu alat kanggo maca Al-Qur'an. Malah tok singkur sak penehe delik dhewe. Padahal kuwi penting banget digawe macul anakmu, digawe macul Al-Quran bendinone, gawe memahami Al-Quran, gawe maca Al-Quran supaya bener makhorijul hurufe, supaya ngerti dawa cendeke. Wong tuwek goblok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabar Gus, sabar. Sareh, insya Allah
insya Allah dibantu karo Gusti Allah. Tenang ae, wis to sabar. Anakmu wis tok pasrah ning pondok, otomatis ngilmune diajari karo pondok. Apa maneh iku pondok Quran wis lengkap ilmu alate, ilmu tajwide, makhorijul hurufe, wis lengkap kan. Ora usah bingung, wis tok aku fokus ning kono ae. Wayahe kerja bakti ya kerja bakti, wayahe khidmah ya khidmah. Wis sambang yo sambang, lek duwe janji yo ditepati, aja diolor-olor. Wis to insyaallah Gusti Allah nyukupi. Tenang ae, wis to manut Mbah Yai insyaallah aman. Tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah diberitakan dari portal Al-Ma'had Al-Islamiyah As-Salafiyah Bidayatul Hidayah bahwasannya Syekh Nasruddin Isham At-Tamadi mengunjungi asrama Darul Quran PPBH Mojogeneng Jatirejo Mojokerto untuk memberikan daurah seputar ilmu tajwid Al-Quran yang bertempat di aula asrama Darul Quran dengan diikuti oleh segenap jajaran pengasuh dan santri khotimin khotimat asrama Darul Quran dan Baitul Quran pada Senin 22 Januari 2024. Syekh Nasruddin Isham, saya ulang, Syekh Nasruddin Isham At-Tamadi Al-Misri merupakan pemegang sanad qiraah kubro yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ialah satu pemegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai dosen Fakultas Ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Mesir. Penulis kitab tajwid Ilamul Awam dan juga menjadi pengajar di Ma'had Online Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain memberikan daurah, Syekh Nasruddin juga melakukan talaki, metode pengajaran secara langsung dari mulut ke mulut oleh seorang guru pada muridnya. Surah Al-Fatihah secara langsung kepada para pengasuh dan santri yang hadir. Salah satu metode agar bacaan kita baik yaitu dengan mendengarkan bacaan syekh-syekh yang mahir dalam membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat warattilil Qur'ana tartila yang berarti dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kata warattil itu fi'il amar yang berarti perintah. Dan semua perintah Allah di dalam Al-Quran itu dihukumi wajib, ujar Syekh Nasruddin dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC. Beliau juga menambahkan waktu yang paling spesial untuk murojaah adalah di dalam sholat. Ayat yang sudah pernah dibacakan di dalam sholat akan menjadi lebih kuat, karena ketika kita sholat dengan memakai surah pendek kita sama sekali tidak berpikir. Tetapi ketika memakai surah yang panjang kita akan lebih fokus, khusyuk dan sangat berhati-hati dengan ayat-ayatnya. Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC juga menyampaikan, saya tadi iseng bertanya pada Syekh Nasruddin, apakah di Indonesia saja yang bacaan Al-Qur'annya banyak yang keliru? Kemudian dijawab oleh Syekh Nasruddin, tidak, malahan di Arab sana juga masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, meski tidak 100%. Tapi bacaan Al-Quran yang bagus adalah bacaannya orang Indonesia. Begitu juga memberikan pesan, guru yang mahir adalah guru yang sabar, tidak suka marah-marah. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Banyak sekali kejadian imam-imam ketika membaca bil jahri di dalam sholatnya, membaca dengan bacaan yang pelan dan dibagus-baguskan, tetapi ketika disirri dibaca dengan cepat. Hal seperti itu dapat dikatakan sebagai riya atau pamer. Kiai Haji Fatoni Dimyati LC selaku pengasuh asrama Darul Quran
dan Baitul Quran PPH Mojogeneng Jatirejo Mojokerto mengucapkan sangat berterima kasih atas kunjungan dan pembelajaran yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Islam Ad-Damati, yang dalam hal ini sangat penting untuk dipraktekkan oleh para santri dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Sahabat Bayin Senyum Channel, dimanapun panjenengan berada, itulah tadi segelintir kisah curhatan dari seorang anak yang telah dipondokkan oleh ayahnya dan ibunya supaya kelak menjadi anak yang baik, yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada Kanjeng Nabi, tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah itu menceritakan tentang penyesalan seorang anak yang dulu diajari seorang ayah yang kereng dan seram. Tapi waktu itu memang anaknya ketakutan ketika diajari sang ayah. Entah ketakutan apa, memang ayahnya waktu mengajari begitu keras, dan diwajibkan anaknya harus bisa apa yang telah diajarkan oleh ayahnya, harus dipahami waktu itu juga. Kekejaman seorang ayah mendidik anaknya. Tentu ayahnya punya ketentuan, punya harapan-harapan yang tinggi. Ayahnya tentunya punya harapan-harapan dan juga anaknya juga seperti itu. Namun di sisi lain, kebijakan seorang ayah memang perlu, wajib. Kecerdasan seorang ayah harus bagaimana cara mendidik anak, harus menyesuaikan. Iki bocah cilik senenge guyonan, enggak oleh dikerengi. Bocah cilik senenge dibombong, dipuji. Tapi itulah kenyataannya. Seorang ayah sing kereng, seram, kejam, dan menakutkan. Ya Allah, teringat hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaddin nasi khasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi walam yatlub. Saya ulang, inna min asyaddin nasi atau inna asyaddan nasi khasratan yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi walam yatlub. Penyesalan, sejelek-jeleknya penyesalan di hari kiamat, sejelek-jeleknya kegedunan di hari kiamat nanti, sejelek-jeleknya kerugian di hari kiamat nanti adalah mereka yang diberi peluang untuk mencari ilmu, mereka yang diberi biaya untuk mencari ilmu, mereka yang diberi kesehatan untuk mencari ilmu, mereka yang diberi akal kecerdasan untuk mencari ilmu, mereka yang diberi waktu yang luas untuk mencari ilmu, tapi semuanya itu tidak dipergunakan untuk mencari ilmu, maka dia akan menyesal di akhirat nanti. Getun banget ngerti yo, karena ilmu itu penting banget. Wong sholat orang ngerti ngilmune la makbul, mardudun. Wong sholat gak ngerti carane sholat, bacaane sholat,
cuma centat-centit, jungkar-jungkir, jentat-jentit, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang wudhu tidak ngerti bagaimana tata cara wudhu serta syarat dan rukunnya wudhu, maka meskipun dia wudhu menggunakan air 1 kolam pun wudhunya tetap tidak sah. Orang yang punya hadas besar tidak tahu caranya mandi besar, tidak paham bagaimana syarat-syarat untuk mandi besar, maka mandi besarnya sama dengan mandinya hewan kerbau, hewan sapi di kali. Hanya sebatas membersihkan badannya, tapi tidak membersihkan zahir batinnya secara keseluruhan. Zahirnya nampak bersih, tapi di situ ada yang tersirat yang harus dilalui dengan syarat dan rukun terlebih dahulu. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, ilmu memang sangat penting. Man arodat dunya fa'alai bil ilmi. Wong sing kepengin duwe dunya melimpah sak gunung paribasan, maka ilmu yang akan mencukupinya. Dengan ilmu maka apapun didapat. Man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Orang yang ingin mendapatkan kenikmatan akhirat juga dengan ilmu. Sedekah tanpa didasari dengan ilmu, maka ya sebatas hanya tahaddu seperti itu, saling memberi. Zakat hanya sebatas memberikan zakat saja tanpa didasari ilmu, tanpa mengerti syarat dan rukunnya zakat, maka zakat hanyalah sebatas formalitas saja. Ibadah kepada Allah tentunya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka bacaan-bacaan yang dilantunkan laksana burung berkicau di pagi hari, riang gembira ketika ada asupan makanan di depannya, maka itulah yang membedakan kita manusia dan hewan. Manusia dibekali akal, manusia dibekali akal, yang mana akal itu berpotensi besar jika diberi ilmu akan mempunyai kemanfaatan yang besar pula, sehingga kita bisa berperilaku bijaksana. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana ketika berbaur, bagaimana ketika bersosial, bagaimana kita sebagai hamba, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sujud, bagaimana kita berdoa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ilmu sangatlah penting, sangatlah penting. Di Jamiah Al Perantau aneh, Jamiah Al Perantau aneh. Wong golek ilmu malah tidak oleh. Wong golek ilmu itu penting banget malah ora oleh bahaya. Dan itu nanti akan menyesal. Inna min asadin nasi hasratan yaumal qiyamah. Dia nanti akan rugi, menyesal di hari kiamat nanti. Di sini arep belajar ngaji malah dilarang, belajar ngaji malah dilarang. Naudzubillahi min dzalik. Dinasihati malah ngamuk, ngidoni disembur. Ya Allah, la ilaha illallah. Kita doakan, mohon doanya semoga Jamiah Al Perantau senantiasa ayem tentrem dan terhindar dari fitnah dan terhindar dari hasutan-hasutan yang mana akan mencederai dakwah-dakwah kita. Ya Allah, itulah penting. Nah, ilmu, saya ulang, hadis Kanjeng Nabi ini
Jika ini diucapkan kemudian difahami mereka yang mendengar, oh setan akan ngamuk, setan akan marah, dan dia akan sangat takut dengan hadis ini. Saya ulang nggih, inna min asyaddin nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi wa lam yatlub. Semoga bermanfaat. Penyesalan memang datangnya akhir. Penyesalan datangnya akhir. Ilmu itu ada banyak, Ada ilmu batiniyah haliyah batin, ada ilmu af'aliyah zahir. Tugasnya sendiri-sendiri. Nanti ada guru syariat, ada guru torekoh, ada guru yang mengajari haliyah batin, keadaan batin, spesialis batin ada, spesialis zahir juga ada. Semuanya jangan ditolak ketika panjenengan kita semuanya mendapatkan ilmu pengetahuan baru, jangan ditolak, ditompo ae. Ilmu apapun itu, ilmu yang baik, ilmu yang jelek ditompo kabeh. Karena suatu saat nanti akan ada manfaatnya. Dan ketika panjenengan menghina atau menyepelekan kefahaman baru, maka panjenengan nanti kalau ilmu itu sudah datang pada waktunya, panjenengan akan menyesal kisinan diwi. Ketun aku mbiyen nyapo. Memang ketun iku manggone ning dhuwur, penyesalan itu manggone ning dhuwur. Dan tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Bukan berarti kita sudah punya ijazah, punya ijazah tamat Al-Quran, kemudian kita tidak mau belajar Al-Quran. Oh, salah besar. Dalam ilmu Al-Quran itu lengkap, ada namanya makhorijul huruf, kemudian ilmu tajwid, kemudian bagaimana kita mengenal bacaan gharib. Bacaan gharib itu sangat sulit. Kemudian bagaimana kita belajar nanti ilmu tafsirnya, usulnya, asbabun nuzulnya, kemudian nasah mansuhnya, kemudian ada jadal-jadalnya dan kisah-kisah lain di dalam Al-Quran. Maka jika panjenengan hanya sebatas berhenti ketika sudah mendapatkan ijazah qiraati paribasan, wis aku sedeleh oleh ijazah qiraati, wis oleh stempel qiraati atau yambua atau albarki atau umi, kemudian tidak belajar Al-Quran lagi, salah besar, rugi panjenengan. Kula mawon sik belajar terus ngendi-ngendi aduh. Dan kita tidak menolak ilmu, semuanya kita tompo karena kita yakin semuanya akan berfungsi. Semuanya akan berfungsi pada waktunya dan akan berguna pada waktunya, banyak manfaatnya. Pokoknya apa sing dicipta nih Gusti Allah pasti ada manfaatnya. Pokoknya aja nolak ilmu, jangan menolak kefahaman baru. Misalnya ada pakar yang terkenal ilmu filsafat, hari ini Rocky Gerung, didengarkan nggak apa-apa, didengarkan. Dengan mendengarkan akan ada kefahaman baru. Memang ada yang suka, ada yang tidak suka. Di sana ada Buya Yahya, di sana ada Ustadz Abdul Somad, Surat Adi Hidayat, kemudian Buya Sakur, kemudian siapa lagi. Pokoknya penceramah semuanya dengarkan. Yang baik ya diikuti, yang tidak baik tidak usah diikuti. Tapi kita serap ilmunya, mereka semuanya beliau ahli ilmu. Fa inna alaina bayanahu, nanti akan ada yang mencerdaskan. Jadi Allah akan mencerdaskan lewat televisi, lewat kejadian alam, lewat di jalan, atau lewat kajian langsung dari guru atau dari manapun. Allah akan memahamkan kita untuk bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu, untuk bagaimana kita bisa menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikatan. Ngoten nggih. Terus pokoknya aja nolak ilmu apa, ilmu pencurian ya diajari apa iki. Lah ana sing wis di percopetan ya tetep
ditompo, tapi jangan digunakan untuk mencopet. Cuma yang penting kita bisa tahu ilmunya. Akhirnya ketika ada yang mencopet, kita tahu oh wong iki pengen copet, sehingga kita bisa mencegah sebelum terjadinya pencopetan. Ilmu perdukunan, jangan ditolak, tetap ditompo. Ilmu persuuan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Pangapunten sedaya kalbutan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya belajar. Ya Allah, la ilaha illallah. Wa sholli ala Muhammad. Waghfir lana dzambana. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.